Sulitnya mencari pekerjaan membuat job fair ramai dipadati para pencari kerja. Mereka rela antre demi bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Namun beredar di media sosial informasi yang menyatakan job fair hanyalah formalitas sebuah perusahaan. Job fair itu omong kosong, itu buat brandingnya kantor, malah itu. Kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya. Untuk KPI-nya orang kedinasan itu. Wamenaker pun membantah keras pernyataan ini. Kemenaker tegaskan akan menginvestigasi bila ada perusahaan yang memperlakukan job fair sebagai formalitas. Nah itu pernyataan nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD ini untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya HRD ini siapa? Berarti kurang ajar tuh. Berarti kurang ajar. Kenapa? Ada penelusuran nggak terkait hal itu nanti? Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, HRD ini siapa? Jangan bikin hoax saya. Sementara itu hingga kini jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Data dari BPS menyebut pada bulan Februari 2025, pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Lebih tinggi dibandingkan pada bulan Februari 2024, yaitu sekitar 7,2 juta orang. Namun masih lebih rendah dibanding bulan Februari di tahun 2023, yaitu 7,99 juta orang menganggur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Wakil Menteri Ketenagakerjaan bantah job fair hanya formalitas. Wamenaker pun meminta semua pihak untuk berhenti sebarkan hoax. Sementara itu gelombang PHK mengancam industri perhotelan dan restoran. Kementerian Pariwisata pun siapkan jurus jitu tingkatkan okupansi hotel. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, pemerintah resmi melarang diskriminasi dalam lowongan pekerjaan. Tujuannya untuk membuka peluang pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang sudah scan silakan diisi ke sebelah kanan dan kiri. Peningkatan investasi asing ke Indonesia membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Namun, diskriminasi masih banyak ditemukan dalam mencari pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dalam surat ini, Kemenaker melarang batas usia, berpenampilan menarik, hingga status perkawinan menjadi syarat mencari pekerja. Namun untuk batas usia diperbolehkan selama dibutuhkan oleh pekerjaan atau perusahaan terkait. Satu, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Dua, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum.
Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, gelombang PHK mengancam dunia perhotelan. Pemerintah pun siapkan jurus jitu untuk atasi PHK di industri perhotelan dan restoran. Kerakyatan. Kementerian Pariwisata mengadakan audiensi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada 23 April 2025. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluh kesah dunia perhotelan atas penurunan okupansi hotel. Di kuartal pertama tahun ini, tingkat hunian hotel turun 3,55% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, PHRI menyampaikan sejumlah masukan utama, termasuk percepatan realisasi belanja pemerintah, pencabutan larangan studi tur, dan wisuda di hotel. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pariwisata akan melakukan berbagai upaya, di antaranya memfasilitasi pelaku usaha untuk meluncurkan inovasi produk dan strategi pemasaran baru, mendorong percepatan belanja pemerintah untuk sektor akomodasi, serta memfasilitasi komunikasi antara pelaku industri perhotelan dan kementerian lembaga. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peraturan biaya harian dinas bagi ASN untuk tahun 2026. Sejumlah penyesuaian pun dilakukan guna efisiensi anggaran di kementerian masing-masing. Melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 32 tahun 2025, biaya dinas dalam negeri setingkat menteri mencapai Rp580.000 per hari. Sementara untuk dinas luar negeri berkisar antara 347 hingga 792 US dollar, setara dengan 5,6 juta hingga sekitar 13 juta rupiah. Anggaran sebesar 2,1 juta hingga 9,3 juta rupiah per hari untuk biaya penginapan dalam negeri. Para menteri juga mendapatkan uang transportasi antara Rp94.000 hingga Rp462.000 untuk satu kali jalan. Tiket pesawat bagi para menteri dibagi ke dalam kelas bisnis dan ekonomi untuk penerbangan dalam negeri. Anggaran sebesar Rp18,6 juta diberikan untuk penerbangan kelas bisnis dan Rp9,8 juta untuk kelas ekonomi. Sementara untuk tiket pesawat dinas luar negeri dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas eksekutif, bisnis, dan kelas ekonomi. Untuk kelas eksekutif, anggaran yang disediakan sekitar 23.128 US dollar atau sekitar 370 juta rupiah. Sementara untuk kelas bisnis, 16.269 US dollar atau sekitar 260 juta rupiah. Untuk kelas ekonomi, 12.127 US dollar atau sekitar 198 juta rupiah. Tidak hanya itu, peraturan nomor 32 tahun 2025 juga merinci biaya konsumsi setiap rapat yang dihadiri para menteri. Berikut rinciannya. Makan untuk setiap rapat koordinasi mencapai Rp118.000 per orang. Nominal ini hanya untuk biaya makan berat. Sementara untuk kudapan atau cemilan ada anggaran tersendiri, yaitu sebesar Rp53.000 per orang. Total biaya konsumsi setiap rapat mencapai Rp171.000 untuk satu orang menteri. Ya, usai jeda kita akan mendengarkan ultimatum Presiden Prabowo kepada jajaran pejabat negara. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, semua